Bapak ini selalu punya slogan perubahan. Perubahan apa yang mau Bapak lakuin, dan menurut saya yang Pak Jokowi lakui selama 2 periode ini udah sangat baik. Dan jeleknya pemimpin-pemimpin di Indonesia Pak, menurut saya itu selalu melakukan perubahan yang dimana start dari nol lagi. Jawaban paling sederhana adalah sektor-sektor yang sangat mendasar kepada kebutuhan publik, itulah agenda perubahan yang paling utama. Semua undang-undang ada peluang untuk revisinya. Maka izinkan kami melakukan perubahan untuk aspek itu. DP rumah 0%, yang gaji UMR dapat apa? Tiket masuk surga tuh. Saya jawab ya. Ya. Republik ini tidak didirikan untuk melindungi minoritas. Lihat rekam jejaknya dan ditambah lagi accomplishment-nya. Gagasan, action, accomplishment. 3 itu disandingkan. Lalu pilih yang menurut kita rekam jejak 3 aspek itu paling bisa membawa Indonesia lebih baik. Bukan atas apa yang dikatakan orang tentang si calon, tapi penilaian kita tentang si calon. Tapi kita semua orang yang memiliki akses pada informasi. Kita bisa menilai dengan objektif. Jadi saya mengajak kepada semua di pemilu dan pilpres, manfaatkan untuk melihat rekam jejak 3 aspek, apa gagasannya, apa action-action yang pernah dikerjakan, dan apa accomplishment yang pernah dilakukan. Dari situ kita bisa memprediksi, bila minim gagasan, besok juga akan minim gagasan. Bila minim action, besok juga minim action. Bila minim accomplishment, besok juga akan minim accomplishment. Betul ya, saya ini males menanggapi Anies. Ini hari saya pun juga nanggepin, Anda nih tolol. Nggak tahu nih pulang haji, bukannya tambah fresh otaknya, gundul, tapi malah kok sinis. Inilah akibat orang tuh Bang, ngomong gede, tapi nggak tahu lapangan. Padahal dia pernah jadi gubernur. Berarti kemarin gubernur kemarin tuh Pak, dia nggak bekerja. Dia ini sakit hati, dicuekin sama Jokowi. Sampai rakyat Indonesia sudah merasa apa? Anies sudah dianggap kalah kok. Karena yang diributin tiap hari cuma persaingan antara Ganjar dan Prabowo. Anies seperti hilang dari peredaran dan pasti kalah. Sama sekali Anda tuh kemarin menjadi pemimpin DKI, nggak ada keadilan. Contohnya sekarang lihat aja. Apa sih? Nggak ada 10% dari kerjaan Ahok Anda kerjakan. Ahok lebih hebat lah. Kalau saya bilang Ahok tuh yang non-muslim tapi lebih islami. Daripada Anda yang naik menjadi gubernur jual agama tapi jauh dari Islam. Anda ini apa yang mau Anda bawa dari Ahok? Nah inilah akibat orang kalau nggak punya prestasi, isi pembicaraannya menjatuhkan orang lain dan sok paling pinter. Masa dia mau nyaingin Ahok sama Jokowi? Jauh lah Pak. Seperti DP 0. Kok masih Anda bangga sekarang bicara keadilan? Emang 0, nggak ada hasilnya. Itu kan malu itu. DP 0, apalagi oki-oki, apa semuanya. Anies hendak jadi presiden, hendak mengadakan perubahan. Perubahan apa nak kau buat? Nak kau balik Indonesia ni telontang jadi telangkup. Yang sudah maju dipandang mata dunia, nak kau manakan lagi? Apa yang makanya kalau nak baca itu pidato tuh hendak merubah Indonesia, sebutkan apa yang hendak dirubah. Jangan kata rubah ada, tapi yang hendak dirubah tak ada. Serupa dengan rekam jejak. Lihat rekam jejak. Apa rekam jejak kau di Jakarta? Apa yang kau jaga di Jakarta? Bukan yang ada kalau jaga di Jakarta kau bilang rekam jejak, seakan pidato doang rekam jejak saja. Gaya orang nangok kau bodoh-bodoh saja, orang nak pidato kau bodoh-bodohan. Kau anggap orang Indonesia ini bodoh semua, yang pintar orang Yaman. Yaman. Nanti tahu kau Yaman kalian nanti tahu kau. Apa yang bisa diharapkan dari Anies? Nggak ada. Jakarta amburadul. Mimpin Jakarta aja amburadul, apalagi mimpin Indonesia. Anies itu perbual. Kayak mana apa karena perbual itu? Pembohong. Pembohong itu Anies itu. Gak usah dengar itu. Nggak layak jadi pemimpin. Apalagi jadi presiden. Di Jakarta aja kamu tengok itu amburadul. Di Jakarta tingkat kemiskinan tinggi. Pembangunan apa yang bisa dibangun Jakarta? Satu puskesmas pun bangunnya nggak ada. Masjid aja nggak ada dibangun. Mau ibadah. Di mana-mana kelebihan bayar. Apa yang bisa dibangun Anies? Satu aja nggak ada. Satu saja tunjukkan apa yang bikin Anies dibangun di Jakarta. Ganjar belum kampanye saja tetap di atas. Apalagi sudah kampanye. Anies yang sudah keliling Indonesia, yang naik jet pribadi, keliling, jangankan naik, makin nyungsep ke bawah. Nah, masa sudah tahu siapa Anies? Anies
Siapa di belakangnya? Oligarki, satu. HTI, FPI. Masa Indonesia bukan cari orang Yaman. Indonesia cari nyaman. Jakarta 5 tahun diobok-obok ya. Gimana kabarnya Toa? Gimana kabarnya Tugu Loyak? Formula Ember, apa kabarnya Anies ya? Monas yang digundulin, gimana ceritanya Anies? Nah, apalagi trotoar yang dibongkar pasang itu miliaran. Jalur sepeda bongkar pasang miliaran. Apalagi tanah DP 0, apalagi jalan banyak lubang-lubang lele, itu gimana ceritanya? Ya, 5 tahun mengobok-ngobok Jakarta. Jakarta itu jadi tempat parkir air loh ya. Iya, warga Jakarta ada kolam renang di mana-mana ya. Itu hasil karya Governor of the Year I Gede Cocote ya. Cukup Jakarta Anies, jangan sampai Indonesia. Ingat Pak, cukup Jakarta, jangan sampai Indonesia. Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024, langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bapak Politik Identitas Indonesia Anies Baswedan, Bapak Intoleransi Indonesia Anies Baswedan. Jangan lupakan, jangan terlena, jangan sampai dia pecahkan kita dengan dagangan ayat dan mayatnya. Air itu turun dari langit, turunnya ke atap rumah langsung sumur bor, bukan ke sungai dan ke laut. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya, lalu lihat kenyataannya. Dulu janjinya apa ya? Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rock, air malin. Dan ini melawan sunnatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah. Bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. Kaibon 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Gak usah bohong lah. Ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Usir penjajah Jakarta, siap! Tangkap si Ahok! Tangkap si Ahok sekarang juga! Tangkap si Ahok! Tangkap si Ahok sekarang juga! Lagi! Cepat! Tangkap si Ahok! Tangkap si Ahok sekarang juga! Lengserkan Jokodok, takbir. Siap serbu istana, siap ambil alih kekuasaan, takbir. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Takbir besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dalam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, oleh sebab itu solusi penyelesaian umat ini hanya satu.
Apa itu khilafah? Tegaknya khilafah, maka selesailah masalah. Takbir! Halal haram demokrasi. Kita pakai dulu sementara sistem kafir ini. Orang bilang kafir mana bisa? Sementara kalau semuanya sudah baik, kita pakai sistem Islam, naik khalifah. Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga benar. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran. Dan peri kemanusiaan, gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Gue bilang. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Kalau saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Anies didukung oleh FPI, HTI, dan pengasong khilafah lainnya. Etnis Tionghoa dicap sebagai pemberontak, sedangkan etnis Arab dianggap sebagai tuan atau tuan dari pribumi. Etnis Arab dipuja-puja dan dianggap sebagai dewa. Lihat saja Rizik Syihab dan Bahar Smith dipuja-puja, padahal mereka mengujar kebencian. Pengasong khilafah seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan teman-teman, mereka hanya buat gaduh di Indonesia. Relawan Anies terutama dari FPI, HTI, PA212 seperti Bahar Smith dan Rizik Syihab selalu menghujat Cina, etnis Cina. Tapi saat ini negara Cina sudah menjadi nomor 1 di dunia. Saya bangga sebagai Cina. Sedangkan negara yang mereka sanjung-sanjung itu, Arab Yaman, masih belum maju dan masih terbelakang. Saya percaya Indonesia dengan mayoritas pribumi juga akan menjadi negara maju. Seharusnya Arab Yaman belajar dari negeri Cina, seperti kata kitab suci. Belajarlah sampai ke negeri Cina. Anies dan juga pendukung Anies, seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan kelompok-kelompok HTI dan FPI harus belajar ke negeri Cina, supaya tidak lagi lakukan kelebihan bayar. Lihatlah rekam jejak Anies selama 5 tahun. Bayangkan Indonesia ke depan jika dipimpin oleh Anies. Dan bayangkan jika Anies menang. HTI dan FPI, ormas khilafah yang dibubarkan itu akan dikembalikan oleh Anies. Apakah kita mau Pancasila diganti menjadi khilafah? Betul ya, saya ini males menanggapi Anies. Bagaimana jika ke depan Pak Anies ditawari menjadi cawapres? Silakan Pak Anies. Pada saat ini, saya mendapatkan amanat untuk menjadi seorang calon presiden. Saya menerima amanat itu dari Partai Nasdem, kemudian Partai Keadilan Sejahtera, dan kemudian Partai Demokrat. Saya tidak melamar, saya tidak mendaftar, dan saya mendapatkan undangan. Sebagaimana juga di 2016, saya tidak melamar, saya tidak mendaftar. Karena itu saya terima ini sebagai sebuah tanggung jawab. Itu sebabnya ketika saya tadi ditanya, apakah Anda siap? 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan sesudahnya, saya harus mengatakan siap. Karena pada waktu itu pun saya ditanya pertanyaan yang sama. Jadi, pada saat ini, saya konsentrasi untuk menjalankan tugas saya sebagai calon presiden. Ketika nanti ada tugas-tugas yang lain, selama saya mendapatkan tugas sebagai calon presiden, saya akan fokus di situ dan tidak pada posisi-posisi yang lain. Terima kasih. Bapak ini selalu punya slogan perubahan. Perubahan apa yang mau Bapak lakuin? Dan menurut saya, yang Pak Jokowi lakui selama 2 periode ini udah sangat baik. Pertama, kita lihat dari pembangunan. Kedua, pengendalian ekonomi. Dan jeleknya pemimpin-pemimpin di Indonesia, Pak, menurut saya, itu selalu melakukan perubahan yang dimana start dari nol lagi. Akan selalu ada ruang untuk perbaikan perubahan. Dan jawaban paling sederhana adalah sektor-sektor yang sangat mendasar kepada kebutuhan publik, itulah agenda perubahan yang paling utama. Maka izinkan kami melakukan perubahan untuk aspek itu. Bapak Anies
Anda orang non-partai yang diusung sebagai capres oleh 3 partai. Apa jaminan kalau Anda akan tetap independen dan tidak disetir partai? Begini, saya bekerja dengan menomorsatukan kepentingan umum, dengan kemudian memprioritaskan keadilan. Jangan kita mengasumsikan bahwa kalau partai punya pandangan berarti salah. Partai itu juga berisi dengan orang-orang yang punya aspirasi. Selama pandangan partai politik itu sejalan dengan kepentingan publik, sejalan dengan prinsip keadilan, sejalan dengan common sense, data, maka itu bukan sesuatu yang salah. Dan bicara tentang independen, kita perlu garis bawahi, yang penting kita objektif, dan dari objektivitas itu ada keputusan yang benar. Begitu jawaban saya. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya, Pak. Banyak yang bilang Anda dijegal dalam kontestasi ini. Apa Pak Anies merasa dijegal? Kalau iya, dijegal dalam bentuk apa nih kalau boleh tahu? Ini pertanyaannya aneh ini. Banyak yang bilang Anda dijegal. Terus tanya ke saya, apakah Anda merasa dijegal? Kalau itu saya yang bilang saya merasa dijegal, saya boleh ditanya dong. Kalau ini pertanyaan harusnya diberikan kepada yang mengatakan. Kalau bagi saya, di dalam proses politik itu normal. Ada yang berusaha untuk memangkas, ada yang berusaha untuk menghentikan, ya itulah sebuah kompetisi. Saling coba menahan, menghentikan. Jadi kita juga nggak usah cengeng dan berharap jangan ada yang mencoba menghentikan, itu biasa saja. Jadi saya tidak pernah berkeluh kesah, saya tidak pernah merasa itu dianggap jegal. Justru saya merasa inilah bukti bahwa apa yang kita kerjakan insya Allah akan mendapatkan simpati dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Gitu, makasih. Pak Anies, pergerakannya kurang masif. Banyak masyarakat yang masih bertanya-tanya apakah Bapak benar serius nyapres atau tidak. Kalau kita lari 10 km, maka kecepatannya harus diatur agar tidak lelah di kilometer pertama, tidak lelah di kilometer kedua, tapi jaga staminanya sampai kilometer ke 10. Kami adalah pribadi yang pertama kali dicalonkan bulan Oktober tahun 2022. Sementara Pilpres itu adalah bulan Februari 2024. Jadi secara hitungan waktu itu panjangnya kira-kira 17 bulan. Apabila 17 bulan itu dihabiskan di bulan-bulan pertama, habis tenaganya. Jadi berjalan yang konstan, yang stabil, semoga bisa sampai di finish dengan kecepatan yang tinggi. Itu jawabannya. Indonesia saat ini memiliki banyak mega proyek yang kalau dilanjutkan bisa jadi membebani APBN kita yang cukup besar, tapi kalau di stop kita sudah keluar cukup banyak, maju kena, mundur kena. Apa yang akan Pak Anies lakukan terhadap mega-mega proyek tersebut secara konkret? Terima kasih Pak Anies. Ini bukan selera, ini uang rakyat dan dibiayai dengan uang rakyat. Karena itu saya akan katakan ada 4 prinsipal. 1, harus berkeadilan. 2, kepentingan publik. 3, menggunakan data, common sense, akal sehat. Dan 4, regulasi. Maka yang saya akan kerjakan adalah meminta assessment objektif dengan 4 prinsip itu. Di tiap-tiap hal yang dianggap problematik. Kalau tidak problematik jalan terus. Tapi bila dianggap problematik, lakukan assessment, lalu laporkan kepada publik. Jadi bukan selera seorang presiden terpilih atau selera seorang menteri yang baru ditunjuk. Tapi ini dikerjakan oleh tim yang transparan, laporkan kepada publik, apa solusinya, bahas dengan publik, sehingga ketika itu dijadikan keputusan, maka publik tahu bahwa uangnya tidak sia-sia. Begitu jawabnya, makasih. Ada 2 hal yang selalu dituntut dan diprotes. 1, Omnibus Law, 2, revisi Undang-Undang KPK. Nah, bagaimana sikap Pak Anies atau mungkin komitmen Pak Anies ketika nanti terpilih sebagai presiden di 2024? Semua undang-undang ada peluang untuk revisinya. Katanya Bapak suka playing victim tuh Pak. Padahal emang nggak bisa kerja tuh, tanda serunya 3 Pak, boros banget nih. Bahwa saya tadi katakan saya tidak pernah merasa dijegal, saya tidak merasa khawatir dengan itu semua, dan tidak pernah berkeluh kesah juga. Kami jalani ini sebagai sesuatu yang normal. Jadi itu adalah
satu persepsi yang diciptakan. Saya ingin mengatakan lihatlah kenyataan. Saya tidak pernah merasa dijegal, dihentikan, dan kalaupun itu usaha itu ada, yaitu bagian dari yang normal, tidak perlu dikeluh kesahi, kita jalani saja. Gitu, makasih. Pertanyaannya, program DP 0% itu sebenarnya jalan nggak sih Pak? Program itu jalan dan terobosan ini sekarang diikuti oleh swasta. Sekarang teman-teman bisa menyaksikan banyak sekali tawaran-tawaran kepemilikan rumah dengan menggunakan prinsip 0 rupiah. Ini adalah sebuah program yang menawarkan skema pembiayaan di mana orang yang bisa menabung atau orang yang tidak bisa menabung untuk bayar DP, mereka diberi keleluasaan. Jadi bukan hanya jalan, prosentase rumah baru DP itu sangat besar di Jakarta. Terima kasih. 0 besar, bukan 0% Pak. Katanya 0 besar. Tulisannya kapital semua lagi tuh Pak. Yang gaji di atas 7 juta dapat subsidi gratis DP rumah 0%. Yang gaji UMR dapat apa? Tiket masuk surga tuh. Pak Anies lagi mangap. Saya jawab ya. Ya. Di Jakarta ini, orang yang penghasilan di atas 15 juta dilayani lewat pasar, properti, usaha-usaha properti mereka melayani yang di atas 15 juta. Kemudian rusun-rusun pemerintah melayani yang di bawah UMR. Yang di tengah ini selama berdekade-dekade tidak pernah diberikan perhatian oleh pemerintah. Mereka punya hak yang sama dan banyak dari mereka adalah kaum milenial yang sudah sekolah tinggi tapi tidak pernah bisa mendapatkan rumah di sekitar Jakarta. Itu yang kita fasilitasi dan kita berharap dengan begitu mereka tidak harus tinggal 2 jam dari tempat mereka kerja tapi bisa dapat tempat yang layak di Jakarta. Pak Anies, Anda sering dikenal sebagai Gubernur DKI. Emangnya waktu jadi Mendikbud nggak ngapa-ngapain ya? Makanya dipecat. Ya, saya dicukupkan tugasnya bersama dengan 6 menteri yang lain. Dengan 6 menteri yang lain. Bukan 1 orang menteri, 6 menteri yang lain. Dan terjadi perubahan komposisi di dalam kabinet. Itu adalah keputusan presiden, keputusan atasan. Pertanyaan ini pasti ada di kepala kita semua. Pak, kalau ngomong terlalu bertele-tele, kan orang dengernya jadi males. Dalam forum ini baru saja ditunjukkan bahwa pesan itu bisa disampaikan dalam 1 menit. Dan insya Allah bisa dipahami. Karena itu saya juga berharap dengan adanya forum ini akan terjawab. Bahwa pencitraan itu dijawab dengan kenyataan. Bahwa persoalan rumit bisa disampaikan dalam kurang dari 1 menit. Di dalam proses pemilihan umum yang akan terjadi besok, Pilpres, itu adalah fase 5 tahunan di mana bangsa ini menentukan arah 5 tahun ke depan dalam action untuk mendapatkan cita-cita pendiri Republik. Lihat rekam jejaknya dan ditambah lagi accomplishment-nya. Gagasan, action, accomplishment. 3 itu disandingkan. Lalu pilih yang menurut kita rekam jejak 3 aspek itu paling bisa membawa Indonesia lebih baik. Karena disitulah kita menentukan pilihan. Bukan atas apa yang dikatakan orang tentang si calon, tapi penilaian kita tentang si calon. Saya bisa dinilai berdasarkan kata orang dan bila orang itu menyukai maka penilaiannya katanya akan baik. Bila dia tidak menyukai, maka kita akan dengar kata yang negatif. Tapi kita semua orang yang memiliki akses pada informasi. Kita bisa menilai dengan objektif. Jadi saya mengajak kepada semua di pemilu dan pilpres, manfaatkan untuk melihat rekam jejak 3 aspek, apa gagasannya, apa action-action yang pernah dikerjakan, dan apa accomplishment yang pernah dilakukan. Dari situ kita bisa memprediksi. Bila minim gagasan, besok juga akan minim gagasan. Bila minim action, besok juga minim action. Bila minim accomplishment, besok juga akan minim accomplishment. Rekam jejak menjadi dasar untuk memilih, memproyeksikan ke depan. Itulah harapan kami di mana saya sebagai salah satu yang mendapatkan amanat untuk menawarkan 3 itu. Kami sampaikan rekam jejaknya, kami sampaikan gagasannya. Insya Allah kami percaya rakyat Indonesia dari dulu memiliki kemampuan untuk memilih pemimpin sesuai dengan
zamannya, sesuai dengan tantangannya. Ahok pasti akan mendukung Ganjar karena Ahok anti radikalisme. Ahok yang jelas tidak akan mendukung Anies Baswedan karena Anies Baswedan didukung oleh kelompok khilafah, HTI dan FPI, ormas terlarang itu. Suara Ahok merepresentasi warga minoritas dan etnis Tionghoa mendukung Ganjar Pranowo. Dukungan Ahok sangat memberikan dampak yang luar biasa. Kita lihat saja. Saat itu Ahok mendukung Jokowi dan Jokowi berhasil menang sebagai presiden. Dan saat ini Ahok akan mendukung Ganjar Pranowo. Dan saya yakin Ganjar akan menang di Pilpres 2024. Saya yakin Ahok tidak akan memilih orang-orang yang pernah bermasalah dengan dirinya di masa lalu. Apalagi bukan hanya bermasalah dengan dirinya, tapi bermasalah dengan etnis dan agamanya. Siapa lagi kalau yang dimaksud adalah kelompok-kelompok dari pendukung atau pengasong khilafah. Seperti ormas yang sudah dibubarkan itu, HTI, FPI, dan PA212, di mana mereka mendukung Anies Baswedan. Salah satu tokoh yang saya hormati dan hargai adalah Ahok, khususnya dalam bidang politik. Bapak Ahok memiliki nama asli, Basuki Cahayapurnama, yang sangat luar biasa dalam mengedepankan integritas sebagai seorang politisi yang jujur, berani, transparan, dan profesional. Dia bukanlah orang seperti Anies. Dia bukan orang yang menjual kata-kata dan sembarangan berbicara soal kebangsaan yang dibalut atau dipakaikan jubah agama. Dulu Anies bisa menang karena menggunakan agama dan etnis. Bagi saya, apa yang dikerjakan Ahok selama ini, menjabat sebagai politisi dari Bangka Belitung sampai Jakarta, adalah pencapaian yang luar biasa dan integritas yang tinggi. Dia tunjukkan dengan mantap. Kita melihat pada tahun 2014 hingga tahun 2011, dia memilih Joko Widodo sebagai presiden unggulan saat itu. Dan pada akhirnya, dia menang. Pilihan Ahok bisa dikatakan mewakili pilihan para kaum yang selama ini dianggap minoritas. Pada tahun 1965, kita tahu bahwa penyikatan etnis Cina di Indonesia sangatlah kencang, apalagi ada rumor bahwa sampai sekarang membuat trauma kaum warga negara yang memiliki etnis yang dicap sebagai pemberontak, yaitu etnis Tionghoa. Etnis Tionghoa dicap sebagai pemberontak, sedangkan etnis Arab dianggap sebagai Tuhan atau tuan dari pribumi. Etnis Arab dipuja-puja dan dianggap sebagai dewa. Lihat saja Rizik Syihab dan Bahar Smith dipuja-puja, padahal mereka mengujar kebencian. Pengasong khilafah seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan teman-teman, mereka hanya buat gaduh di Indonesia. Sehingga pada tahun 2016, Ahok mulai maju dan berani untuk tampil menjadi showcase bagi perpolitikan negara ini dengan meletakkan standar yang begitu tinggi bagi seorang pemimpin politik, khususnya pemimpin daerah. Ternyata isu-isu suku, agama, dan ras antar golongan pada tahun 2017 masih terjadi dan begitu masif yang dilakukan oleh kelompok-kelompok kadrun itu. Isu agama, ras, dan antar golongan dinikmati oleh relawan Anies. Saat itu Anies didukung oleh FPI, HTI, dan pengasong khilafah lainnya. Pada akhirnya Ahok harus kalah, namun kekalahan dia adalah kekalahan yang membuka mata rakyat Indonesia bahwa masih ada orang-orang yang menang dengan cara menggunakan politisasi agama atau politik identitas berbasis agama. Ternyata banyak sekali orang yang dengan mudah terhasut lewat jalan-jalan seperti itu. Maka bisa kita katakan bahwa tokoh politik yang didukung Bapak Ahok adalah tokoh politik yang memperjuangkan hak segala bangsa, seperti yang dituliskan di Pancasila, yakni sila kelima mengenai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa memandang etnis, suku, agama, dan ras. Dan hal tersebut mengacu pada tokoh Ganjar Pranowo yang harus kita pilih dan harus kita coblos nanti di pemilu 2024 nanti. Yang pasti bukan Anies Baswedan. Relawan Anies terutama dari FPI, HTI, PA212 seperti Bahar Smith dan Rizik Syihab selalu menghujat Cina, etnis Cina. Tapi saat ini negara Cina sudah menjadi nomor 1 di dunia. Saya bangga sebagai Cina.
Sedangkan negara yang mereka sanjung-sanjung itu, Arab Yaman, masih belum maju dan masih terbelakang. Saya percaya Indonesia dengan mayoritas pribumi juga akan menjadi negara maju. Seharusnya Arab Yaman belajar dari negeri Cina. Seperti kata kitab suci, belajarlah sampai ke negeri Cina. Anies dan juga pendukung Anies seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan kelompok-kelompok HTI dan FPI harus belajar ke negeri Cina supaya tidak lagi melakukan kelebihan bayar. Yang jelas saya memilih pribumi, bukan yang dari Yaman. Ganjar jelas pribumi, nasionalis, dan pasti akan melanjutkan visi dan misi dari Pak Jokowi. Anies merupakan antitesis daripada Pak Jokowi dan diragukan kenasionalisannya, apalagi pribumiannya. Antitesis artinya bertolak belakang dengan Jokowi. Anies sudah menyatakan tidak akan melanjutkan semua program dari Pak Jokowi. Jadi semua pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi akan dihentikan oleh Anies jika Anies menjadi presiden. Lagi pula Anies didukung oleh khilafah dan pendukung Anies adalah ormas seperti FPI dan HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies juga dikenal sebagai bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaannya, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Lihatlah di kasus Ahok waktu itu. Kita sudah bisa melihat hasil kerja Anies selama 5 tahun di Jakarta. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumber resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Lihatlah rekam jejak Anies selama 5 tahun. Bayangkan Indonesia ke depan jika dipimpin oleh Anies. Dan bayangkan jika Anies menang. HTI dan FPI, ormas khilafah yang dibubarkan itu, akan dikembalikan oleh Anies. Apakah kita mau Pancasila diganti menjadi khilafah? Bagian Indonesia Timur yang mayoritas non-muslim seperti Bali tidak akan setuju dengan khilafah atau sistem khilafah. Mungkin Indonesia akan bubar jika Anies menjadi presiden. Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Umat minoritas, terutama kaum Tionghoa, tidak akan memilih Anies Baswedan. Saya yakin karma Ahok mengejar Anies Baswedan. Dulu Anies memainkan politik identitas kepada Ahok. Sekarang Anies dipertanyakan kepribumiannya karena dia dari Yaman. Itu saja opini saya hari ini. Tuliskan opini kalian tentang Anies Baswedan. Jika kalian setuju dengan pendapat saya di video ini, pastikan kalian menekan like di video ini. Dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini.